Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Adi Surya. Dulu saya tinggal di Jakarta, kota yang ramai, kota yang padat, kota yang selalu bergerak cepat. Sekarang saya tinggal dan melayani sebagai pendeta di sebuah kota kecil di Kanada bernama Lethbridge. Kadang saya sendiri masih suka bertanya, bagaimana saya bisa sampai sejauh ini? Teman-teman, hari ini saya mau bercerita sedikit tentang perjalanan dari Jakarta ke Lethbridge dan bagaimana perjalanan itu mengubah cara saya melihat hidup dan juga iman. Saya lahir dan besar di Jakarta. Di sana hidup terasa padat tapi juga penuh warna. Ada suara klakson di mana-mana, aroma sate di malam hari, dan tawa keluarga yang selalu membuat rumah terasa hidup. Waktu itu saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari saya akan melayani Tuhan di tempat yang begitu jauh, di negeri dengan 4 musim dan cuaca yang bisa turun sampai minus 20 derajat Celcius. Luar biasa. Tapi begitulah Tuhan bekerja. Seringkali Ia memanggil kita melangkah keluar dari zona nyaman, bukan untuk meninggalkan masa lalu, tapi untuk memperdalam makna hidup itu sendiri. Waktu pertama kali datang ke Kanada, semuanya terasa asing. Bahasa berbeda, cuaca berbeda, budaya berbeda, kebiasaan berbeda. Mata uang berbeda. Bahkan cara menyapa orang pun terasa canggung di awal. Dari yang terbiasa dengan ramai dan spontan, saya belajar perlahan-lahan menjadi lebih tenang dan terencana. Dari yang biasa semua serba cepat dan instan, saya belajar di sini lambat bukan berarti malas, tapi penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Tapi yang paling saya rasakan adalah bagaimana Tuhan tetap hadir walau bentuk kehadirannya kini berbeda. Tidak lagi melalui suara nyanyian ratusan jemaat seperti di Jakarta, tapi lewat sapaan lembut seorang tenaga Kanada yang suatu kali pernah berkata, "Welcome to the neighborhood, Daniel." Teman-teman, Lethbridge adalah kota kecil di selatan Calgary, dekat dengan perbatasan Montana, Amerika Serikat. Di Lethbridge, langit sangat luas dan angin juga sangat kuat. Mereka menyebutnya Chinook wind. Banyak orang bilang angin di sini bisa bikin topi terbang. Well, ya bisa. Tapi bagi saya angin ini juga jadi pengingat bahwa Roh Tuhan pun bekerja seperti angin. Tidak terlihat, tapi nyata. Dan saya belajar bahwa keheningan di tempat seperti ini bisa menjadi ruang perjumpaan yang dalam dan meaningful dengan Tuhan dan juga dengan diri sendiri. Di tengah sunyi, saya belajar mendengar bukan hanya suara orang lain, tapi juga suara hati saya sendiri. Apakah saya rindu Jakarta? Saya rindu Jakarta. Tapi justru di tanah yang jauh ini saya belajar arti kata rumah. Rumah bukan sekedar tempat kita berasal, tapi tempat di mana kita belajar mencintai lagi. Ada kalanya saya merasa kecil, merasa insignificant. Saya seorang pendeta dari Indonesia, melayani di negeri yang sangat sekuler. Tapi setiap kali saya berkhotbah atau sekedar mendengarkan cerita seseorang di sini, saya diingatkan Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Seperti yang dikatakan Mazmur 139 ayat 9 dan 10. Sekalipun aku terbang ke ujung laut, pun di sana tangan-Mu Tuhan akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu Tuhan memegang aku. Teman-teman, dimanapun kita berada, di tengah keramaian Jakarta kah, atau kesunyian Lethbridge di Kanada kah, Tuhan tetap hadir, memegang, menuntun, dan menenangkan hati kita. Kadang Tuhan membawa kita jauh, supaya kita belajar melihat lebih dekat. Lebih dekat pada diri sendiri, lebih dekat pada sesama, dan tentu saja lebih dekat padanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.
video pertama saya dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman suka video ini, feel free kalau mau klik like or subscribe, lalu tulis something di kolom komentar. Hal apa sih yang kamu rindukan dari Indonesia jika kamu membayangkan tinggal di negeri orang lain, atau jika kamu memang sudah tinggal di negeri orang lain, apa yang paling kamu rindukan di Indonesia? Atau apa yang kamu pelajari dari hidup di tempat yang baru? Saya akan coba share cerita yang lain di video berikutnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bisa share seperti ini sama teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.